sedang Tuhan kembali kita melakukan ibadah online kita pada hari ini. Kita percaya kita tetap pasangan rindu pada Tuhan dimanapun saat kita berada. Suatu kerinduan kita tak pernah hilang bagi Tuhan. Karena Tuhan kita sangat baik bagi kita. Karena firman-Nya begitu besar dalam hidup kita, nyata dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji Engkau Tuhan. Dan sementara Tuhan kami melihat Tuhan baik Tuhan. Kami mau memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Saudara yang kasih, Tuhan yang mau pada hari ini adalah menyenangkan hatinya. Maka segala sesuatu yang akan dipenuhi untukmu, Engkau akan diberkati olehnya. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Kami siap mau menyenangkan hatimu Tuhan. Dengan penyembahan kami dan puji-pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus. So
Kami pada hamba-Nya yang firman Tuhan. Dipersilakan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur kepadamu. Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami tidak lepas daripada berkat-Mu bagi kami sekalian. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terimalah pujian yang telah kami naikkan kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus yang memberkati kami sekalian yang merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mengucap syukur kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pada hari ini. Saya berdoa dan percaya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Tabrani Burcan bersama dengan jemaat GBI Taman Surya boleh terus diberkati oleh Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kita akan melihat pada firman Tuhan.
Saya memberikan judul firman Tuhan pada hari ini adalah keseimbangan hidup. Mari kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil dari mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara dikasih Tuhan, Yohanes pasal 17 ini, perikopnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus sangat mengasihi kepada murid-muridnya. Dan Yesus tahu bahwa dia sedang melakukan tugas yang diberikan oleh Bapa, dan setelah tugas itu dilakukan, dia akan kembali pulang ke surga. Saudara yang kasih Tuhan, ketika dia pulang kembali ke surga, Yesus juga tahu bahwa para murid-muridnya akan menghadapi situasi keadaan di dunia ini dengan sendiri. Artinya tidak ada lagi Yesus bersama dengan mereka. Dan itulah sebabnya Yesus menaikkan doa kepada Bapa di surga, yaitu doa yang dinaikkan supaya Tuhan tidak mengambil mereka dari dunia. Artinya apa? Biarkan para murid-muridnya itu, mereka boleh tetap tinggal di dalam dunia ini, tetapi sementara murid-muridnya ada dalam dunia ini, Bapa di surga boleh menyatakan rahmat dan kasih-Nya untuk senantiasa memelihara kehidupan mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ada dalam dunia ini, Bapa kita di dalam surga tetap menyatakan rahmat dan kasih setianya bagi kita sekalian. Kita dipelihara, kita dikatakan dijauhkan daripada yang jahat. Kenapa? Karena kita bukan berasal dari dunia ini, tetapi kita akan kembali kepada Bapa kita di surga. Saudara, kalau kita diberkati oleh Tuhan, kalau kita hidup enak di dalam dunia ini, biarlah kita boleh menikmati berkat Tuhan itu. Kita menghargainya sebagai karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tetaplah kita mengerti kalau Tuhan memberkati kehidupan kita. Itu artinya Tuhan mau kita sadar bahwa berkat itu harus kita nikmati sebagai karunia daripada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai berkat menjadi penghalang atau batu sandungan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengiring kepada Tuhan, kita diberikan berkat oleh Tuhan. Kita diberkati rumah tangga, keluarga. Tetapi ada kalanya banyak orang salah dalam menggunakan berkat itu. Mereka fokus dengan kekayaannya. Mereka mungkin lebih mengutamakan keluarganya daripada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bagaimana hidup kita harus seimbang dalam pengiringan kepada Tuhan. Saudara, bukankah ketika Yesus ada dalam dunia ini, Yesus pun dia menjalani kehidupan sehari-hari sama seperti kita manusia. Ketika ada pesta di pernikahan di Kana, Yesus hadir di sana. Dan Yesus juga bahkan menolong pesta itu yang tadinya hampir berantakan karena kehabisan anggur. Yesus menolong sehingga melakukan mujizat yang pertama, air diubahkan menjadi anggur yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, yang saya mau tekankan di sini kehadiran Yesus. Mari kita akan melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus diundang dan Yesus datang. Artinya Yesus juga suka untuk datang ke tempat pesta. Artinya untuk merasakan sukacita bagi orang yang sedang berbahagia. Saudara, kalau kita juga melihat ada orang bahagia, hendaknya kita juga harus bahagia. Ada pepatah yang sekarang ini menjadi tren, ya. Orang menjadi terbalik Bapak Ibu Saudara, anomali, nggak normal. Seneng kalau lihat orang susah, susah kalau lihat orang seneng. Tetapi kalau kita jadi anak Tuhan, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita seharusnya senang ketika orang senang, susah ketika orang juga susah. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus merasa bahagia ketika ada orang menikah
dan Yesus hadir di situ. Kita boleh bahagia, kita hadir, tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita hadir di situ untuk ikut bersama-sama berbahagia dengan orang yang sedang diberkati oleh Tuhan. Saudara, bukan kita mengutamakan pesta sehingga kita tidak bisa beribadah. Kalau ada dalam satu kesempatan waktu yang sama, ada pilihan apakah kita pergi ke pesta atau pergi ke beribadah, pastikan kita pergi beribadah mengutamakan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, banyak orang tua karena sayang sama anak sehingga akhirnya takut untuk mendidik. Padahal tugas seorang tua adalah untuk mendidik anak-anak. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus ajarkan kepada kita. Mereka ketika para murid itu menghalang-halangi anak-anak yang mau datang kepada Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, tujuan daripada Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan anak, itu bukan untuk saudara miliki secara pribadi. Tetapi anak itu harus diajar, harus dibawa kepada Tuhan. Ini merupakan satu keseimbangan. Jangan hanya pikirkan makanannya supaya dia sehat, supaya dia memiliki tubuh yang besar, gemuk. Jangan hanya memikirkan pendidikannya yang tinggi. Jangan memikirkan seolah ini anak nanti di depan akan punya apa. Saudara yang kasih Tuhan, yang terpenting bagi seorang anak adalah memiliki Kristus di dalam kehidupannya. Amin. Saudara, hidup harus seimbang. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jangan kamu khawatir. Berkali-kali orang begitu takut, mungkin ketika mereka menghadapi masalah atau kekurangan, mereka berpikir masalah itu harus diselesaikan dengan kekuatan sendiri. Saudara, dalam masa pandemi ini, kita sedang sama-sama menghadapi situasi yang tidak mudah. Saat ini kita masih beribadah di tempat kita masing-masing. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masalah persoalan, kita jangan lupa dengan firman Tuhan. Kita melihat bagaimana kepedulian Tuhan, bagaimana kasih Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengiring kepada Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Saudara percaya kebutuhan kehidupan saudara itu selalu dipenuhi oleh Tuhan. Bukan hanya hal-hal yang besar yang Tuhan bisa lakukan, bahkan sampai hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang mungkin tidak kita katakan kepada Tuhan. Tuhan bisa nyatakan dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat ketika orang banyak mengikut kepada Yesus, mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ketika sore hari sudah mulai menjelang malam, orang masih mengikuti begitu banyak kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yesus melihat kepada orang banyak itu dan timbul rasa belas kasihan. Berikanlah mereka makan. Para murid-muridnya berkata, guru suruh mereka pulang saja. Atau mungkin mereka berpikir bagaimana mungkin untuk bisa memberikan makan untuk begitu banyak orang. Tetapi Yesus tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan hari-hari ini. Saudara harus percaya, ketika kehidupan kita lapar atau dalam keadaan masalah, dalam keadaan kekurangan, apa saja yang kita perlukan, kekurangan apa saja dalam kehidupan kita, Tuhan sesungguhnya telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah ragukan berkat Tuhan. Kalau kita melihat ketika mereka lapar, mereka bisa makan sampai kenyang. Mereka makan sampai kenyang. Ketika Yesus menaikkan roti dan ikan itu dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga atas makanan yang ada, dan makanan itu dibagikan kepada murid-muridnya, mereka makan sampai kenyang. Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan sama seperti yang terjadi ketika makanan itu mereka makan sampai kenyang, bahkan sampai berlebih 12 bakul. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Berkat yang diberikan oleh Tuhan sangat cukup, bahkan lebih daripada cukup.
Kita harus percaya berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, berikan kepada Tuhan yang terbaik. Maka Tuhan akan menyatakan bagi kita, kita nggak usah minta kekayaan. Kita nggak usah minta mungkin hal-hal yang hanya untuk menyenangkan diri kita. Minta hanya kepada Tuhan supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya kita boleh memberikan yang terbaik sikap hati kita kepada Tuhan. Agar Tuhan berkenan dengan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 3 hal ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita. Yesus bisa menikmati pesta, Yesus bisa mengasihi kepada anak-anak, dan Yesus juga tahu kebutuhan pengikut-pengikutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saudara mengikut Tuhan adalah penuh dengan sukacita. Saudara tidak diwajibkan mengikut Tuhan itu harus susah, harus menderita. Tapi nikmatilah. Seperti firman Tuhan tadi yang saya sudah bacakan, nikmatilah kekayaan itu, nikmatilah segala sesuatu itu untuk dinikmati. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Artinya apa? Tuhan memberkati kita dan Tuhan juga mau kita menikmati itu semua. Tetapi kita harus seimbang. Artinya jangan sampai hati kita terpaut kepada sesuatu yang menyenangkan hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang terpenting, bagian yang kedua adalah kita harus sadar bahwa miliki sikap hidup surgawi. Ingat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tadi yang saya bacakan, saya akan ulangi lagi, bahwa mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Pada saat ini saya mau bertanya, saya yakin Bapak Ibu Saudara kalau saya mau tanyakan, apakah Bapak Ibu mau masuk surga? Yang mau masuk surga katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Kita akan kembali ke surga. Artinya apa? Kehidupan kita ini harus sesuai keadaan yang di surga. Miliki kekudusan, miliki ketaatan, miliki kesetiaan. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ke-17 ini. Saya bacakan Yohanes 17 ayat yang keempat. Inilah sikap hidup surgawi. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara, Yesus ada dalam dunia ini untuk melakukan pekerjaannya. Saudara dan saya ada di dalam dunia ini juga ada untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara bukan hanya untuk bekerja mencari uang, saudara bukan hanya repot untuk mengurus keluarga, saudara bukan hanya memikirkan kebutuhan kecukupan hidup saudara, tetapi saudara harus melakukan pekerjaan yang Tuhan mau saudara lakukan. Penuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Muliakan Tuhan dengan hatimu. Semua yang terbaik berikan bagi Tuhan. Dan lakukan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidupmu dengan setia. Saudara yang kasih Tuhan, biar pada pagi hari ini, saya percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan akan terus berbicara dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, miliki kehidupan yang seimbang. Sementara kita di dalam dunia, kita bisa menikmati apa yang ada, tetapi ingat, kita tidak akan selama-lamanya ada dalam dunia ini, kita akan kembali ke surga. Oleh sebab itu, miliki sikap kehidupan surgawi. Pujilah Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami seimbang dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, buat kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan ini. Hamba berdoa, Roh Kudus bekerja, Engkau menjamah setiap orang yang telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah mereka diberikan kemampuan untuk melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang terus ada dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa, biarlah kami boleh tetap setia dan bukan hanya itu saja, kami bisa melakukan panggilan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Sementara kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, kami berdoa Tuhan, biarlah pimpinan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, menunjukkan jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami.
Terpujilah nama Tuhan, memberkati Bapak Gembala Sidang dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan kekuatan, memberkati setiap jemaat Tuhan GBI Taman Surya dengan kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita selamanya sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.